Shalom. Saya yakin pasti ketika saya naik mimbar tadi banyak yang bertanya-tanya, ini kira-kira siapa begitu. Izinkan sebelum saya masuk ke dalam khotbah sedikit memperkenalkan diri saya. Nama saya tadi kalau ada yang cermati dengan baik sudah disebutkan di Warta Jemaat. Nama saya Ance Matruti. Saya lulusan STT di tahun 2020. Jadi baru saja selesai di 3 tahun lalu, tahun 2020. Iya. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bacaan yang diturunkan Sinode di Tanah Papua dalam minggu ini terdapat di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, kebangkitan tubuh. Sebelum saya masuk pada bagian inti dari bacaan kita di saat ini, ada 2 hal penting yang harus saya sampaikan untuk kita ketahui bersama. Dalam memahami surat Paulus, ada 2 aspek atau 2 metode yang harus kita pahami terlebih dahulu. Jadi surat-surat Paulus secara keseluruhan, bukan hanya Korintus. Surat-suratnya berarti dimulai dari Roma, Galatia, Efesus, Filipi, sampai seterusnya. Secara menyeluruh kita memahami. 2 aspek itu adalah yang pertama, aspek okasional. Kita bahasa Inggris sedikit dulu ya. Aspek okasional, yang disebut dengan aspek okasional ini adalah situasi spesifik, problem atau masalah spesifik yang sedang terjadi di kota-kota atau kepada yang Paulus menuliskan suratnya. Jadi yang dimaksud dengan aspek okasional itu adalah situasi spesifik atau kondisi spesifik, masalah-masalah yang sedang ditangani oleh Paulus melalui surat-suratnya. Jadi Paulus menulis surat-surat ini bukan hanya sekedar ingin berteologi semata atau kurang kerjaan. Paulus menuliskan surat-suratnya karena ada tujuan. Tujuannya apa? Untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Ada sesuatu yang pastinya tidak beres. Itu yang menjadi dorongan sehingga Paulus menanganinya dengan cara menulis surat. Saya ambil contoh seperti pembacaan kita di bulan-bulan yang lalu, ketika ada di minggu-minggu kesengsaraan Yesus Kristus. Pembacaan kita itu ada yang terdapat di kitab Filipi. Contohnya adalah kitab Filipi. Kenapa Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Filipi? Karena ada masalah. Masalahnya apa? Terjadinya perpecahan di dalam jemaat. Jadi ada tujuan. Ada keadaan-keadaan tertentu yang membuat sehingga Paulus harus menulis surat. Dan begitu terus sampai kepada surat-surat Paulus yang lain. Aspek berikutnya yang harus kita ketahui setelah aspek okasional atau situasi dan kondisi masalah yang terjadi adalah aspek teologi. Yang dimaksud dengan aspek teologi adalah konsep teologi apa yang digunakan oleh Paulus dalam penulisan surat-suratnya. Berbicara tentang teologi berarti berbicara tentang Tuhan, karya, pekerjaan Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Ini merupakan bagian pengantar yang hendak saya sampaikan untuk kita dalam memahami surat-surat Paulus. Jadi ada 2. Yang pertama, kita harus memahami situasi apa yang sedang terjadi sehingga membuat Paulus harus menulis surat. Yang kedua, teologi. Paulus menerangkan tentang karya Allah di dalam setiap penulisan suratnya. Kita kembali pada bacaan kita di saat ini. Apa dorongan yang membuat Paulus menulis surat yang pertama kepada jemaat di Korintus? Berarti kita melihat aspek okasional. Kita melihat situasi yang terjadi. Apa yang terjadi di Korintus? Situasi serumit apa yang terjadi di Korintus? Apa yang sedang dihadapi oleh jemaat di Korintus? Tiap pasal memberikan jawaban yang berbeda-beda. Pasal 1 sampai 4 memberikan kesaksian karena ada timbulnya masalah perpecahan di dalam jemaat. Pasalnya yang kelima hingga yang ketujuh karena adanya dosa perzinahan.
menikah dengan orang yang tidak percaya. Pasal 8 sampai 10 menjabarkan tentang karena makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Pasal 11 sampai pasalnya yang ke-14 tentang masalah ibadah bersama. Dan yang terakhir pasal 15 dan yang ke-16. Nasihat Paulus tentang kebangkitan Kristus sebagai dasar dari kebangkitan orang-orang percaya. Ini merupakan bagian-bagian yang menjadi dasar dari Paulus untuk menulis surat-suratnya. Kita sendiri tahu seperti apa latar belakang kehidupan dari Paulus. Dia seorang yang mempunyai pendidikan tinggi. Dia menguasai bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Dia juga mempelajari banyak hal dalam dunia filsafat dan belajar tentang ibadah-ibadah agama pada masa mudanya. Jadi taraf pendidikan dari seorang Rasul Paulus tidak diragukan lagi. Penulisan surat-suratnya bisa dijadikan sebagai tanda bukti bahwa Paulus adalah seorang yang berpendidikan baik. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang Kristus kasihi, bagian yang telah kita baca saat ini merupakan bagian ketiga atau bagian yang terakhir dari 1 Korintus 15. Setelah penjelasan tentang kebangkitan Kristus dan kebangkitan tubuh. Bagian ketiga ini diawali dengan sebuah pertanyaan dari orang-orang yang meragukan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Dan pada ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-41 merupakan bagian dari respon atau jawaban Paulus terhadap pertanyaan tersebut. Pada ayat yang ke-36, Paulus dengan gaya bahasanya yang lantang dan tegas mengatakan bahwa orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan tubuh adalah orang-orang yang bodoh. Dan dia menggunakan sebuah analogi yang dipakai Yesus dalam Yohanes 12 ayatnya yang ke-24. Itu kisah di mana ketika Yesus memberitakan tentang kematiannya. Yesus memakai penjelasan ini, biji gandum yang jatuh ke tanah kalau tidak mati ia tidak akan menghasilkan buah. Dan Paulus mengulang penjelasan ini dalam uraiannya tentang kebangkitan tubuh. Dalam bagian ini Paulus menggunakan beberapa kiasan untuk menguraikan tentang kebangkitan tubuh yang pengertiannya ditolak oleh sebagian orang yang menimbulkan perpecahan di dalam jemaat, termasuk orang Yunani. Karena mereka memandang materi sebagai sesuatu yang jahat, mengandung dosa, sehingga jika tubuh dikuburkan, dosa pun ikut terkubur. Dan Paulus merubuhkan pengertian ini lewat surat yang ditulisnya kepada jemaat di Korintus melalui kiasan-kiasan seperti biji-bijian, daging manusia dan daging hewan, tubuh surgawi dan tubuh duniawi, kemuliaan antara matahari dan bulan, kemuliaan antara bintang yang satu dengan bintang yang lain. Ini merupakan bentuk-bentuk dari kiasan yang ditulis oleh Paulus sebagai respon bahwa ia menolak pengetahuan filsafat Yunani tentang kebangkitan tubuh yang tidak berlaku bagi manusia. Bagian berikutnya, ayatnya yang ke-42 hingga ayatnya ke-43, yang adalah uraian dari Paulus tentang perbedaan antara tubuh yang bersifat alamiah dan tubuh yang bersifat duniawi. Paulus menjelaskan perbedaan di antara keduanya dengan begitu kontras. Dia membahas mulai dari sisi kemuliaan, kelemahan, sampai pada kekuatan. Rasul Paulus benar-benar menguraikan bagian ini dengan sangat rinci dengan model atau gaya bahasanya. Bagian berikutnya adalah ayatnya yang ke-44 hingga ayatnya yang ke-50. Pada bagian ini Rasul Paulus menguraikan perbedaan dari kehadiran di antara Adam dan Yesus. Adam yang pertama menjadi makhluk yang hidup dan Adam yang akhir, yaitu Yesus sendiri, hadir sebagai roh yang memberi kehidupan. Itu perbedaannya. Pada ayat yang ke-49 merupakan uraian dari Paulus mengenai ciri khas hidup yang akan datang, bahwa tubuh kita tidak dikuasai oleh diri kita sendiri lagi, tetapi dikuasai oleh roh. Dan orang yang telah diselamatkan oleh Yesus akan mengambil bagian sebagai makhluk-makhluk surgawi yang tidak akan binasa.
ayat 51 hingga ayat yang ke-56. Bagian ini merupakan uraian dari Paulus tentang rahasia ilahi. Berlaku pada tiap orang yang masih hidup, tapi juga kepada mereka yang telah mati. Tubuhnya akan diubahkan ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pada akhirnya ayat ini, ayat 56, Paulus memberikan satu pernyataan bahwa maut tidak berkuasa lagi atas orang-orang yang nanti akan mendapat bagian dalam kebangkitan tubuh bersama dengan Tuhan Yesus. Bagian paling terakhir dari surat ini ditutup oleh Paulus dengan rasa syukurnya kepada Allah dan nasihatnya kepada jemaat di Korintus. Ayat 57 sampai ayatnya yang ke-58. Ayat 58 merupakan nasihat tetapi juga sekaligus sebagai bentuk dari motivasi atau dorongan dan harapan sebagai orang-orang yang dipercayakan oleh Kristus sebagai saksi dalam melakukan pekerjaan pelayanannya di tengah dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, belajarlah untuk memilah dan mengenal ajaran yang benar dan bersifat sehat. Kalau sehat berarti mencakup yang baik secara jasmani dan rohani. Kalau sehat berarti tidak bikin penyakit. Ajaran palsu sekarang sudah sangat mirip dengan ajaran kekristenan. Jadi belajar firman Tuhan tidak bisa hanya biasa-biasa saja. Tidak bisa mengambang. Tidak bisa hanya sekedar di bagian atas saja, yang kelihatan saja. Membaca firman digali dengan baik, dibaca ulang-ulang. Pakai buku-buku referensi yang ada di setiap toko buku Kristen sebagai sarana untuk memperkaya pengetahuan kita tentang Alkitab. Supaya pengetahuan kita tentang Alkitab itu kaya, tidak berkurang. Dan kita tidak mudah dikalahkan oleh dunia. Supaya ajaran-ajaran yang bentuknya seperti membawa kita jauh dari Allah, seperti pengajaran yang sedang dihadapi oleh jemaat di Korintus, dapat kita lawan. Karena apa? Karena kita punya pegangan yang jelas. Karena kita punya backingan yang jelas. Tidak asal-asalan. Mau terus-menerus bawa diri untuk diperlengkapi melalui ajaran yang benar, dan pastinya sumber utamanya adalah Alkitab. Poin yang kedua, mau dipakai Allah sebagai saksi untuk mewartakan kabar baik bagi semua orang tanpa terkecuali. Seperti Paulus untuk jemaat di Korintus, tanpa adanya motif-motif lain, seperti untuk dikenal orang, untuk kepentingan pribadi dan sebagainya, tetapi semata-mata hanya untuk memuliakan Allah. Bagian yang terakhir atau hal terakhir yang mau saya sampaikan, saya mau bilang untuk kita semua di saat ini, kita tidak boleh takut mati ya. Paulus yang adalah Rasul Kristus hari ini memberikan jaminan untuk tiap orang percaya, Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya, bahwa kebangkitan tubuh itu berlaku bagi tiap orang yang hidupnya dipimpin oleh roh yang berasal dari Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.